Salma justru melihat dengan jelas ada Pak Bono yang sedang berdiri. Tapi yang membuat Salma kaget bukan main adalah saat itu Pak Bono tampak sedang Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan kembali lagi menceritakan satu kisah horor Wawa spesial Nusantara yang sedikit mundur nih ke part 141, yaitu ke KHW Nusantara dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti janji aku kemarin, Wak, setelah KHW Jogja sebelumnya terpaksa harus di take down karena permintaan Wawa, jadi cerita malam ini adalah penggantinya, ya. Sebagaimana KHW sebelumnya, Wak, kisah ini juga tidak kalah epik dan menegangkan, yaitu tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Wawa ketika ngekos di Jogja. Sebenarnya kos yang di tempat ini bukan kosan angker menyeramkan spooky gitu, enggak, Wak. Tapi ada satu kejadian yang membuat dia akhirnya terpaksa melihat penampakan di sana. Dan yang membuat aku serta tim semua merinding adalah ternyata sosok itu punya alasan yang sangat mengharukan kenapa dia sampai menampakkan diri di kosan tersebut ke Wawa kita ini. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Aku mau ingetin dulu nih. Ya tolong jangan nonton sendirian, Wak. Serius, cari kawan. Gak mau aku banyak-banyak spoiler di depannya ada apa ya kan. Pokoknya kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Salma dari Yogyakarta. Halo Salma. Nah, sebenarnya Wak, Salma ini bukan asli orang Jogja. Dia berasal dari Sulawesi yang merantau ke Yogyakarta pada tahun 2017 lalu untuk kuliah. Dan sekarang Salma sudah menikah dan udah menetap juga di Yogyakarta karena lakinya dinas di sini gitu. Dan sebagaimana umumnya mahasiswa yang tinggal di perantauan, Wak, pada saat itu Salma ini juga memilih untuk ngekos, ya kan. Awalnya dia udah dapat kosan nih, Wak, tapi kurang lebih setahun setelah ngekos di tempat ini, entah karena alasan apa Salma memutuskan untuk mencari kosan baru, ya kan. Dah tuh ini biasa sih, aku juga udah beberapa kali pindah-pindah kosan. Nah, setelah beberapa kali survei, dia akhirnya pindah lah ini, Wak, ke sebuah daerah yang kita sebut aja lah namanya, nggak usah lah disebut nama daerahnya, pokoknya ini adalah salah satu kawasan yang cukup terkenal kali di Jogja. Kalau misalnya aku sebut inisialnya aja, Wak, pasti warga Jogja udah pada tahu ini. Mending nggak usah lagi, pokoknya ini tempat apa nih cukup strategis, cukup ramai lah gitu. Salma suka, pindahlah dia ke sana, Wak. Nah, sejak Salma pindah di kosan baru ini, dia tuh jadi merasa sangat betah kali di sana. Salma bilang kos baru ini termasuk kos eksklusif, Wak. Fasilitasnya lengkap dan harganya murah. Nah, kos itu juga punya dapur bersama di lantai satunya. Sedangkan di lantai 2 baru ada ruang tamu dan juga dispenser. Kos itu terdiri dari 2 lantai, Wak. 6 kamar di bawah, 6 kamar di lantai atas. Seluruh kamar di lantai bawah ini udah full terisi. Dan pada saat itu waktu dia mau datang hanya ada 2 kamar yang kosong, itu pun di lantai atas, yaitu kamar 11 sama kamar 12. Salma pilih kamar 12. Itu berarti kamar 11 yang ada di sampingnya masih kosong, ya kan? Itu kos khusus putri, Wak, by the way. Nah, singkat cerita, pada awal tahun 2020, Wak, bapak kosnya si Salma ini yang kita sebut aja lah namanya Pak Herman, memutuskan untuk membangun satu bangunan lagi nih yang akan dijadikan kos-kosan juga. Lokasi kos baru yang mau dibangun itu tepat berada di sampingnya bangunan kos Salma. Jadi nantinya bangunan kos lama sama kos baru ini dibuat jejeran gitu, Wak, depan-depanan. Dengan adanya pembangunan itu otomatis kan ada banyak tukang tuh yang sering kesana warawiri, ya kan. Dan karena Salma dan tukang-tukang ini sering ketemu, ya lama-kelamaan para tukang itu juga jadi akrab nih sama Salma. Nah, salah satu Pak tukang yang Salma kenal baik di sana adalah namanya Pak Bono, Wak. Udah agak tua lah, umurnya sekitar 50 tahunan. Nah, berbeda dari tukang-tukang yang lain, Wak. Pak Bono yang sudah tua ini diperbolehkan sama Pak kosan si Pak Herman itu untuk menginap di salah satu kamar di kosan Salma itu. Kalau tukang yang lain ini setelah selesai kerja dia langsung pulang, Wak. Pak Bono nggak tidur di sana dia. Entah untuk mengawasi atau mungkin karena Pak Bono udah ketuaan, susah jauh pulang ke rumahnya, tak kayak gimana lah. Pokoknya Pak Herman mengizinkan Pak Bono ini untuk menginap di kosan itu. Nah, di lantai atas kan kamar 11 yang tepat di samping kamarnya Salma kan masih kosong kan, Wak. Di kamar nomor 11 itulah Pak Bono menginap. Nah, awalnya ketika Salma mengetahui Pak Bono menempati kamar 11, which is kamar di sebelah dia sempat heran, Wak. Kok Pak Herman bolehin Pak Bono nginep di sini ya? Padahal kan ini kosan perempuan. Tapi apa mungkin karena Pak Bono ini udah tua, mungkin juga rumahnya udah jauh, mungkin juga Pak Bono ini disuruh ini jaga proyek ini. Gak tahu juga aku, tapi ya udahlah, kosan-kosan dia. Pak Herman ini juga pasti nggak mungkin sembarangan naruh orang buat nginap di kosan itu, ya kan? Ya udahlah, yang penting nggak ngeganggu, toh juga kosan ini jadi makin agak ramai dikit, ada Pak Bono nih. Kata siapa ini? Kata siapa? Salma. Dah tinggallah Pak Bono di situ, Wak, sebelahan kamar sama si Salma. Pembangunan kos masih berjalan tuh, Wak, ya.
Nah, singkat cerita, bulan puasa tahun 2020 akhirnya tiba. Sebagaimana seorang anak rantau dari luar pulau, Salma tuh nggak bisa semudah itu untuk pulang kampung, Wak. Paling-paling dalam setahun dia tuh kembali ke rumahnya cuma beberapa kali aja, termasuk pada saat bulan puasa seperti ini. Salma tuh biasanya hanya mudik selama 1 minggu aja, habis itu dia langsung balik lagi nih ke kosannya di Jogja. Berbeda dengan Salma, Wak, kebanyakan teman kosnya yang berasal dari daerah Jogja dan sekitarnya, macam dari Klaten, Magelang, Kulon Progo, Wonosari dan lain-lain, ketika bulan puasa pasti teman-temannya itu bakal mudik ke kampung halaman masing-masing, Wak. Ditambah waktu itu kan mulai Covid ya kan, udah banyak tuh yang pada balik-balik kampung. Tapi Salma enggak, ya itu lagi-lagi jauh Nadia kalau aku mau pulang kampung. Dan kalau semuanya udah pada pulang, suasana kos pun akan sangat sepi. Dan Salma hanya tinggal sendirian. Sebenarnya tinggal sendirian di kosan itu juga hal yang biasa buat aku, Nat. Tapi untungnya di bulan puasa tahun 2020 ini kondisinya agak berbeda dari biasanya. Dimana pada saat itu, ketika semua teman kosannya udah mulai balik kampung, ternyata apa? Ternyata Pak Bono, bapak tukangnya di sebelah kamar aku tuh, Nadia nggak balik kampung, dia tetap tinggal tuh di kosan. Jadi selama puasa itu yang stay di kosan itu hanya 2 orang aja, Pak Salma sama Pak Salma sama Pak Bono. Ada tuh kan, singkat cerita, puasa hari pertama hingga hari ke-13 pun berjalan dengan lancar. Pembangunan kos di sebelah juga sesekali tetap berjalan seperti biasanya, Wak. Setiap harinya Salma akan melakukan rutinitas yang relatif sama, mulai dari bangun sebelum subuh, masak sendirian di dapur lantai bawah, dia buat indomie, buat sahur dan lain-lain kayak gitulah. Nah, selama rentang waktu itu juga Salma pun selalu melihat aktivitasnya Pak Bono, di mana pada saat itu setiap subuh biasanya Pak Bono ini pasti bakal duduk-duduk dia itu di ruang tamu lantai atas. Dan selain itu biasanya kalau Salma kebangun tengah malamnya, dia mau ambil minum dari dispenser yang ada di luar itu, gak jarang juga Salma ini melihat Pak Bono sedang berdiri gitu loh di gedung kosan yang baru, seperti sedang mengamati itu bangunan kosannya. Jadi gak sering di dalam kamar aja, kadang juga keluar ngecek-ngecek kosan, kadang di ruang tamu gitu loh, Wak. Dan karena kamarnya Pak Bono tepat berada di samping kamarnya Salma, jadi setiap kali Salma ini keluar kamar, Salma juga sering refleks menoleh ke kamarnya Pak Bono kan. Nah, kadang-kadang kalau aku lewat, Nadia aku tengok tuh, oh lampunya nyala, oh kadang lampunya mati. Jadi intinya Pak Bono ini juga beraktivitas seperti biasa, Wak, selama tinggal di kosan itu. Nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah rese, nggak pernah ngeganggu-gangguin Salma. Enggak, ya udah jalan kayak gitu aja. Nah, pada saat itu, Wak, segala sesuatunya yang ada di kosan itu berjalan dengan baik-baik aja. Sampai akhirnya memasuki pertengahan bulan Ramadan, Salma ini mulai notice nih, kok kayak ada sesuatu yang gak biasa ya dari Pak Bono. Dimana di momen itu, Wak, Salma ini tiba-tiba sadar, kok tiap kali aku papasan sama Pak Bono, aku tuh gak pernah ngelihat wajahnya lagi ya. Selalu aja waktu aku ketemu dia, entah lagi ngebelakangin aku, lagi ngenyampingin aku, pokoknya tiap kali berselisih gak pernah nampak muka, gitu loh, Wak. Gak sampai di situ aja. Terus kenapa juga Pak Bono ini gak pernah nyapa aku lagi? Biasanya kalau berpapasan atau misalnya dia tahu pasti itu aku, dia selalu Mbak kayak gitu. Ini enggak. Jadi kayak pendiam gitu loh, Wak, Pak Bono tuh. Meski merasa aneh dengan perubahan sikap dari Pak Bono ini, Salma pun ya udah memilih untuk mengabaikannya. Mungkin memang lagi kayak gitu aja Pak Bono, atau mungkin capek apa kayak gimana gitu kan. Nah, tapi Wak, sehari kemudian setelah dia merasakan hal itu, ketika Salma ini lagi siap-siap sahur, anehnya pada saat sahur itu dia tidak melihat keberadaan Pak Bono seperti biasanya, Wak. Padahal kan biasanya menjelang subuh gitu kan Pak Bono, masih ingat kalian kan pasti selalu duduk-duduk tuh di ruang tamu. Waktu malam itu si Salma mau siap-siap sahur, dia nggak nengok Pak Bono ada di ruang tamu, Wak. Akhirnya Salma pun sekilas ngecek lah ke arah kamarnya Pak Bono. Nah, di situ Salma lihat kalau lampu kamarnya Pak Bono nyala, Wak. Ngebatin nasi Salma, lampu kamarnya nyala kok, Pak Bono lagi pergi keluar kos mungkin ya gitu. Tapi tumben kali kok Pak Bono nyari sahur di luar, biasanya di kosan ininya dia masak apa kayak gitu. Dan Salma pun lagi-lagi tidak terlalu menghiraukannya dan dia kembali melanjutkan aktivitas seperti biasa. Singkat cerita, Wak, selama seharian itu, hari itulah dari pagi, siang, sore, Salma belum juga melihat keberadaan Pak Bono. Biasanya ada aja di aktivitasnya dia, entah lagi di bawah, entah lagi di ruang tamu. Nah, pokoknya ada aja, entah ada suara-suara apa, buka pintu, tutup pintu masih ada, tapi ini nggak ada. Nah, tapi karena lampu kamarnya Pak Bono ini masih dalam keadaan menyala waktu dicek sama si Salma, alhasil Salma menduga mungkin Pak Bono lagi me time kali ya, lagi pengen tidur seharian di kamarnya, atau juga teman-teman tukangnya nggak ada yang datang nih. Dia mungkin lagi nggak mau keluar-keluar kamar aja gitu. Di situ pokoknya Salma nggak ada mikir aneh-aneh, Wak. Sampai akhirnya ketika malam tiba, untuk pertama kalinya Salma mengalami peristiwa yang sangat menyeramkan di kosannya. Jadi ceritanya sekitar jam 1 malam nih, Wak, ya, Salma yang sebenarnya sudah tertidur pulas ini tiba-tiba terbangun kaget. Karena pada saat itu Salma terbangun karena dia mendengar ada suara laki-laki yang ngorok. Kencang kali suara ngoroknya.
Ngapain pakai mulut aku, kan ada efek, kasih pijar. Nah, kayak gitu suara ya. Sebenarnya setiap malam aku juga hampir selalu mendengar suara orang ngorok. Nah, dia itu suara Pak Bono. Karena kan kamar kami bersebelahan kan. Jadi kalau misalnya Pak Bono ngorok tuh samar-samar masih terdengar di telingaku. Nah, tapi suara ngorok yang kali ini yang didengar sama Salma malam ini terdengar sangat berbeda keras kali, macam suara tua di depan pintu aku. Di situ Salma langsung ngebatin, astagfirullah, suara apa itu? Siapa yang ngorok kok kencang kali? Pak Bono kah itu? Tumben suaranya kencang. Biasanya samar-samar aku dengar. Tunggu bentar, ini betulan suara ngorok atau suara apa nih? Dalam hatinya siapa Salma? Nah, ditunggulah sama Salma bentar kan untuk lebih mengamati suara itu. Tapi suaranya belum juga ngilang, masih tuh. Gitu. Nah, meski keheranan, Salma nggak mau ambil pusing, Dia mikir itu entah mungkin suara serangga kan, entah mungkin suara apa. Dia nggak ambil pusing karena dia tahu kosan itu nggak pernah aneh-aneh. Nah, dia tidur lagi, melanjutkan tidurnya yang tadi ya kan. Nah, tapi ternyata hal itu terus terulang di malam-malam berikutnya. Kalau udah masuk jam 12 malam aja, dia pasti aku selalu mendengar suara itu lagi. Aduh, merinding aku. Suara orang ngorok kencang kali, seolah-olah suara itu ada di depan pintu kamar aku. Malam kedua dengar, besoknya dengar lagi. Nah, karena kejadian itu terus berulang, lama-lama ya aku takut juga lah, Nat. Kok ya suaranya selalu muncul di atas jam 12 ya kan? Dan setiap kali suara itu muncul, aku udah nggak biasa lagi, dia udah mulai merinding badan aku, sebadan badan nih. Tapi meskipun itu membuatnya takut sedikit, di sisi lain Salma ini juga penasaran, bentar, ini sebenarnya suara apa nih? Apa betul ini suara ngoroknya Pak Bono? Iya kan? Akhirnya karena penasaran, pada malam berikutnya nih, hari ketiga, Salma pun nekat lah itu ngintip keluar jendela. Dia udah siap-siap nih, jam 12 udah lewat, kita tunggu aja. Wah, bunyi betulan, suara ngorok keras kali itu pun datang lagi, ya kan? Oh iya, betul. Oke, aku cek. Bismillah. Secara perlahan-lahan Salma pun mendekati jendela kosannya dan pelan-pelan membuka hordennya. Dan kalian tahu, ketika dia melihat keluar kamarnya, seketika tepat disitulah Salma merasa jantungnya hampir copot, karena di momen itu Salma melihat Pak Bono berdiri di depan jendela Salma sambil Pak Bono kayak gitu, sambil menatap Salma dengan mata melotot sambil menyunggingkan senyum kecil yang tampak sangat menyeramkan, terbayang sama aku. Kayak gitu. Ya Allah. Coy. Melihat Pak Bono yang berdiri di depan kamar itu, Salma langsung buru-buru tutup horden kan. Astagfirullahaladzim, kenapa Pak Bono tuh kayak gitu tuh? Ya Allah, jantung aku berdebar-debar langsung. Nanti aku pun langsung beranjak balik lagi ke kasur sambil ngebatin dalam hati. Betul, ternyata itu suara Pak Bono. Ngapa Pak Bono kayak gitu, ya Allah? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting itu suara Pak Bono, bukan suara hantu, kata dia. Tapi ngapain Pak Bono ngorok kayak gitu? Kalau ngorok kan dia harusnya tidur pulas. Pun kalau dia misalnya sleepwalking harusnya matanya ketutup. Kok ini enggak? Ngapain dia tiba-tiba berdiri di depan kamar aku beberapa malam nih? Nggak betul nih bapak ini, dalam hati si Salma. Jadi di sini tuh Salma tuh udah mulai takut Pak Bono ini ada niatan jahat sama dia, Kalian pikir aja orang waktu itu depan itu, ya Allah, aku tengok muka aku seram, coy. Nah, dah tuh siang harinya Salma pun menceritakan kejadian semalam ke teman-teman kosannya, yang lagi pada mudik ini ya. Dia chat lah itu di grup. Tadi malam Pak Bono gini. Nah, terus teman-teman ini pada bilang, Salma, hati-hati kau di sana, Salma. Kau tuh perempuan, sendirian pula kau di sana. Bapak itu laki-laki, jangan-jangan dia mau modusin kau itu. Ada juga yang bilang, udahlah Salma, nggak usah kau pikir negatif kali. Namanya juga bapak-bapak udah tua. Ya tiba-tiba dia bisa ngorok, tiba-tiba dia bangun, dia linglung, ya kan kita nggak ada yang tahu. Yang penting kau tetap hati-hati, tiap hari kunci pintu kau. Nah, meski jawaban teman-teman kosan ini berbeda-beda, yang jelas semua jawaban itu semakin membuat si Salma was-was kalau harus sendirian di kosan, ya kan? Jauh dari dalam hatinya dia sadar pasti ada yang nggak beres sama Pak Bono nih. Lebih takut aku Nadia, karena dia nih orang yang bisa berbuat nekat apapun itu, ya kan? Akhirnya karena Salma ini ngerasa nggak tenang, dia pun nelpon lah itu seorang teman yang kebetulan memang ngekos nggak jauh dari kosannya. Kita sebut aja lah nama temannya ini Hani, ya kan? Dan by the way, kenapa dia nggak langsung ngadu ke Pak Herman aja? Nah, dia pertamanya dia nggak enak, pun dia nggak ada bukti, ya kan? Nanti kalau misalnya suatu saat si bapak itu kayak gitu lagi, pengen ku foto, ku kirim lah sama Pak Herman. Kalau memang aku udah nggak tahan lagi nih. Ya Salma ini juga masih iba gitu loh, sama Pak Bono. Orang yang macam mana? Macam
udah jadi bekawan kan mereka tiba-tiba kayak ngadu ini, nanti misalnya Pak Herman ngerasa anak kos yang keganggu dia malah diusir, nggak enak juga nih siapa ini si Salma, jadi masih dibiarinnya aja tuh. Nah balik lagi dah, Salma telepon si Hani kan, Wak aku lagi ada acara nggak malam ini, nginap lah yuk di kosan aku takut sendirian, kata si Salma. Oh iya oke, nanti aku nginap di sana, kata si Hani, Wak. Nah dah tuh singkat cerita, Hani pun akhirnya sampailah di kosannya si Salma. Sepanjang malam itu mereka hanya berdua aja, Wak, di kamarnya si Salma, di dalam nggak ada keluar mereka. Mereka saling ngobrol sambil juga ketawa-ketawa. Nah pas lagi asyik-asyik ketawa ini, Wak, tiba-tiba Hani sama si Salma dikejutkan dengan suara ketukan yang sangat keras dari arah dinding kamarnya Pak Bono. Digitukan. Mendengar suara ketukan tersebut, refleks Salma sama si Hani ya langsung terdiam lah, saling pandang ini. Dengan lirih Hani berkata, ngapa tuh Sal? Salma jawab, kayaknya Pak Bono udah tidur lah, Wak. Mungkin dia keganggu gara-gara kita ketawa kencang-kencangan nggak? Walah ya udahlah kalau gitu kita pelan-pelan aja lah, kasihan pula orang tua tuh. Jangan berisik-berisik kali, udah. Kata si Hani. Dah Salma sama Hani pun gak lanjut tidur tuh, lanjut ngobrol dengan suara yang pelan sampai tidak terasa malam pun sudah sangat larut. Dan karena masih bulan Ramadan nih posisinya kan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk begadang aja lah yuk, sekalian nunggu waktu sahur, takutnya nanti kalau kita tidur kebablas. Dah ngobrol-ngobrol tentang apa-apalah lagi. Mendekati waktu sahur, si Hani ini kawannya tiba-tiba pengen minum kopi. Nah karena dispenser air panasnya berada di ruang tamu kosan lantai atas ini, alhasil Hani pun harus keluar kamar dulu lah kan, sambil membawa gelas ke sana untuk menyeduh kopi. Dah keluar bentar ya, aku mau bikin kopi. Dah keluar lah kau. Awalnya nggak ada yang aneh, Wak, dengan hal itu. Sampai akhirnya tidak lama kemudian, secara mengejutkan Salma mendengar seperti ada suara kaca yang jatuh pecah. Kencang kali suaranya, Nat. Di tengah rasa terkejutnya itu Salma refleks mau bangun, mau ngecek ke luar kamarnya kan. Tapi belum sempat lagi aku bangun sama keluar. Nah dia nggak lama kemudian si Hani ini udah balik ke kamar, terbirit-birit masuk ke kamar aku. Hani masuk kamar dengan ekspresi ketakutan dan keringat dingin, dia udah menggetar aja kan. Waktu itu juga Hani udah nggak ngebawa gelas yang dia bawa tadi, Wak. Dari situlah si Salma tahu, oh pasti suara kaca pecah itu berasal dari gelas yang dibawa sama si Hani ini. Udah berpanikan kayak gitu, nanya lah siapa ini kan. Kok kenapa? Ada apa? Kenapa kok tiba-tiba lari kayak gitu? Kata Salma. Mendengar pertanyaan Salma, Wak, Hani terdiam, dia menggetar, dia nggak bisa dia ngomong apa-apa. Wajahnya Hani waktu itu pucat, badannya lemas, keringat dingin dia langsung. Hani terus bergetar ketakutan tanpa menjawab apa-apa hingga akhirnya tidak berselang lama kemudian Hani jatuh pingsan. Pingsan dia, Wak. Melihat Hani yang pingsan, itu ya makin panik lah si Salma ini kan. Dia pun berkali-kali tuh goncang badannya badannya sini. Hani bangunlah, Han, kenapa aku ini? Hani bangun gitu kan. Tapi Hani belum juga sadar, Wak. Akhirnya karena nggak tahu lagi harus berbuat apa, dengan panik Salma pun langsunglah berlari keluar kamar kan. Pergi deh ke kamarnya Pak Bono, diketok-ketok pintu, Pak Bono tolong aku, Pak. Pak, teman aku pingsan, Pak, tolonglah Pak, keluarlah Pak gitu. Berkali-kali Salma manggil Pak Bono, tetap aja, Wak, tidak ada jawaban apapun dari dalam kamarnya Pak Bono. Salma masih mikir lagi, oh mungkin Pak Bono lagi nggak ada di kamarnya, mungkin lagi ada di ruang tamu nih. Kan biasanya kayak gitu menjelang sahur dia di ruang tamu ya kan. Lalu tanpa pikir panjang pada saat itu juga Salma segera berlari ke ruang tamu lantai 2 itu untuk melaporkan hal tersebut kepada Pak Bono. Tapi, Wak, ketika Salma sudah sampai dari ruang tamu, di momen itu Salma justru melihat dengan jelas ada Pak Bono yang sedang berdiri. Tapi yang membuat Salma kaget bukan main adalah saat itu Pak Bono tampak sedang ya Allah. Pak Bono menatap Salma dengan mata melotot dan lidah yang menjulur ke samping. Kayak gitu. Nengok itu langsung kaku badan aku, dan dia langsung nggak bisa digerakkan. Sampai sekarang aku masih ingat muka kayak gimana. Jantung aku berdetak nggak karu-karuan dan tubuh aku lemas. Salma saat itu udah nggak punya kekuatan lagi untuk kabur, Wak. Alhasil dalam waktu sekian detik saat dia terus berpapasan bertatap-tatapan dengan Pak Bono tuh, yang masih saja memelototinya sambil menjulurkan lidah itu. Lalu entah apa lagi yang terjadi berikutnya, Salma udah nggak ingat apa-apa lagi karena apa? Beberapa saat kemudian Salma pingsan juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Entah udah berapa lama Salma pingsan, Wak. Yang jelas pada saat terbangun dia sudah dikelilingi oleh Hani yang alhamdulillahnya udah bangun dari pingsannya juga, dan ada beberapa teman lainnya yang berdatangan ke kosannya si Salma. Melihat Salma yang udah bangun ini, refleks kawan-kawannya langsung lega lah kan. Alhamdulillah Salma, akhirnya kau bangun juga. Kok kenapa Sal? Apalagi si Hani. Sal, kau nengok apa Sal? Setelah Salma udah sadar sepenuhnya, barulah di situ ada cerita tentang apa yang dia tengok tadi ke kawan-kawannya, termasuk ke si Hani. Dan setelah Salma menyelesaikan ceritanya, kalian tahu jawaban si Hani apa? Dengan suara yang sedikit bergetar, si Hani bilang, "Wah,
Aku juga tadi melihat hal yang sama persis yang kayak kau tengok. Itulah aku ketakutan sampai aku pecahin gelas kau itu. Karena aku tengok Pak Bono berdiri melotot lidahnya julur ke samping itu. Udah gak betul Pak Tukang tuh. Ngapa dia tiba-tiba kayak gitu? Kata si Hani. Nah karena kejadian itu Wak Salma gak berani lah buat tinggal di kosannya lagi kan. Di titik itu Salma sudah merasa kalau keberadaannya Pak Bono ini sudah sangat meresahkan. Udah sangat aneh. Apa intensi dia mau nakut-nakutin aku sama kawan aku kayak gitu Nat? Mulai dari dia suka ngorok kencang di depan kamar aku, sampai dengan Pak Bono yang tiba-tiba melotot ngagetin siapa ini si Salma sama si Hani sambil menjulurkan lidahnya itu. Tentu ya tuh bikin siapa Salma ini gak nyaman kan Wak? Akhirnya selama berhari-hari kemudian Salma pun memilih untuk ngungsi ke kosannya si Hani. Kan gak begitu jauh juga dari sana tuh kan. Nah selagi dia lagi ngungsi ke kosnya Hani ini Wak Salma pastinya juga udah gak tahan nih untuk melaporkan perbuatannya Pak Bono ke Pak Herman, bapak kosannya ya kan. Awalnya waktu itu Salma mau komplain lewat telepon Wak, tapi karena pada suatu siang kebetulan Pak Herman ini ternyata mau datang ke kosan tanpa menunggu waktu yang lama, akhirnya Salma pun segera menyusul Pak Herman di kosan nih. Di hadapan Pak Herman, Salma pun menceritakan semua yang dialami selama ada di kosan itu kan. Termasuk keanehannya Pak Bono. Salma bilang, Pak Herman ini maaf Pak ya, kalau seandainya Pak Bono masih terus kayak gitu, saya juga nggak nyaman Pak Bono itu nginep di samping kamar saya. Boleh nggak Pak, mulai sekarang Pak Bono Bapak suruh pulang aja. Salma yang awalnya nggak tega Wak, jadi kayak, oh ini udah nggak betul nih Nat kalau kayak gini ya kan. Nggak nyaman aku malah di kosan aku sendiri, udah mending balik aja lah. Pak Herman yang dari tadi mendengar cerita Salma cuma bisa menyimak dengan wajah yang terheran-heran. Kalau seandainya Pak Bono masih terus kayak gitu, saya juga nggak nyaman Pak Bono itu nginep di samping kamar saya. Lalu tidak lama kemudian Pak Herman mengucapkan sesuatu yang sangat-sangat membuat Salma tercengang. Di mana dengan kebingungan Pak Herman berkata, Mbak Salma betulan melihat Pak Bono di sini? Hah? Kok bisa? Emangnya Mbak Salma belum tahu infonya? Hah? Emangnya ada info apa Pak? Dengan nafas berat Pak Herman berkata, jadi Mbak, sebenarnya Pak Bono sudah meninggal 4 hari sebelum Ramadan. Itulah kenapa beberapa waktu lalu pembangunan kos baru ini sempat berhenti karena semua tukang lagi pada ngelayat ke kampung halamannya Pak Bono. Ya Allah. Mendengar cerita Pak Herman seluruh badan aku lemas, Nadia langsung lemas selemas-lemasnya. 4 hari sebelum Ramadan beliau sudah berpulang. Pak nggak mungkin, orang saya sering lihat Pak Bono di sini sejak hari pertama puasa kok Pak, bahkan sebelum-sebelumnya. Berarti yang saya lihat selama ini bukan Pak Bono, bukan manusia. Ya Allah Pak, yang benar aja lah Pak. Melihat Salma yang tampak sangat shock, Pak Herman pun berusaha menenangkan dia kan. Udah tenang dulu Mbak, tenang. Tapi memang itu kenyataannya Mbak. Ngapain saya bohong? Kenapa Bapak nggak bilang sama saya? Ya saya takut. Orang Mbak posisinya lagi sendirian di sini nanti Mbak malah parno. Apalagi, kalian tahu? Tidak berselang lama kemudian Pak Herman juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Bono. Kenapa Pak Bono bisa berpulang Wak? Jadi berdasarkan cerita dari Pak Herman, tepat 4 hari sebelum Ramadan Pak Bono ini ditemukan meninggal dunia dengan cara yang tidak semestinya, yaitu dia sudah menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara gantung diri. Alasan kenapa Pak Bono nekat menghilangkan nyawanya sendiri pun Pak Herman sebenarnya nggak tahu pasti Wak. Tapi berdasarkan informasi yang didapatnya, katanya Pak Bono ini bisa dibilang secara finansial dia sangat-sangat kekurangan, di bawah garis kemiskinan. Dan saat itu Pak Bono ini ternyata sedang terlilit hutang. Mungkin kata Pak Herman, hal itulah yang membuat Pak Bono memiliki banyak sekali tekanan hingga akhirnya stres, depresi, dan memutuskan jalan yang salah. Itu kata Pak Herman, makanya saya nggak mau bilang sama kamu, tunggu waktu yang tepat saja, tunggu memang misalnya anak-anak sudah pada kembali, biar kamu nggak sendirian di sini, baru nanti kalaupun kamu bertanya baru saya akan jawab. Dengan perasaan yang masih shock, Salma pun nanya lagi, Pak, sebentar Pak, tapi kenapa Pak Bono malah datang ke saya Pak, malah datang ke sini? Kenapa dia ganggu saya? Kan dia juga meninggalnya di kampung halamannya Pak, kenapa dia harus nampakkan dirinya ke saya? Saya takut Pak nanti ini hal ini terjadi lagi, apa salah saya? Kata si Salma, iya pula ya kan Wak, kenapa sih Salma malah diteror sama Pak Bono? Mendengar pertanyaan Salma sambil tersenyum, Pak Herman menjawab, Nah, sebenarnya saya juga kurang tahu nih kalau soal itu ya. Tapi sepertinya itu semua terjadi karena Pak Bono senang setelah mengenal Mbak Salma.
Hah, maksudnya gimana nih Pak? Senang gimana? Ya aku merinding Wak, pengen nangis aku. Jadi semasa hidupnya dulu Pak Bono ini sering cerita tentang Mbak Salma ke teman-teman tukang yang lain, termasuk juga ke saya. Kata Pak Bono, Mbak Salma ini adalah anak yang baik, anak yang solehah. Bahkan dari sekian belas orang yang ngekos di sini cuma Mbak Salma sajalah yang nggak pernah aneh-aneh. Mbak Salma nggak pernah masukin laki-laki ke dalam kamar. Mbak Salma selalu senyum tiap kali ketemu sama Pak Bono. Mbak Salma selalu menyapa dan sering bagi-bagi makanan ke tukang-tukang yang lain, dan katanya cuma Mbak Salma lah yang Pak Bono tidak pernah lihat bagaimana bentuk rambutnya karena Mbak Salma selalu pakai kerudung walaupun keluar kamar sebentar. Bahkan Pak Bono juga pernah bilang kalau kita semua harus sama-sama menjaga Mbak Salma karena Salma adalah anak rantau yang tinggal jauh dari orang tua. Mungkin alasan itulah kenapa Pak Bono datang ke sini, karena dia mau jagain kamu atau mungkin dia mau berpamitan. Karena Pak Bono tahu kalau selama bulan puasa ini kan kamu cuma sendirian di kosan ini, Nduk, kata Pak Herman. Ya walaupun nggak usah kayak itulah liatinnya Pak Bono kan. Cuman ya itu kan kemungkinan yang dianggap dari Pak Herman kan, Wak. Tapi setelah mendengar cerita dari Pak Herman itu, tanpa terasa tangis Salma pun pecah, Wak. Rasa takut yang semula menyelimutinya tuh kini berubah menjadi perasaan haru. Aduh, aku mau nangis. Kasihan. Sambil menangis waktu itu si Salma bilang kan dia masih mengingat kembali momen-momen ketika Pak Bono masih hidup tuh loh, Wak. Salma tidak pernah mengira kalau kebaikan kecil yang pernah aku lakukan itu Nadia ternyata sangat membekas sekali di hatinya Pak Bono. Pak Bono kenapa bunuh diri, guys? Ya Allah. Karena kita doain aja lah sama-sama semoga Pak Bono tenang di sisi Allah, Wak, ya. Tunggu bentar dulu. Sedih aku. Ya walaupun pamitnya dengan cara kayak gitu kan, Wak, tapi kan kemarin kata tim aku waktu WhatsAppan sama siapa, sama si Salma juga. Duh, aku ingat lagi pengen nangis, Nat. Aku masih ingat kali Pak Bono semasa hidup itu kayak gimana gitu loh. Dan sampai hari ini juga pengalaman tersebut sangat-sangat membekas sekali bagi Salma, Wak. Ya, macam mana tidak lah ya kan. Dan juga mungkin diantara kalian ada yang bertanya, kenapa Pak Bono ini nampakin wujudnya ke si Salma dengan wujud yang menyeramkan, Wak? Aku juga nanya sama si Salma kan, kenapa ya, Wak? Nah di sini Salma bilang mungkin ya suara ngorok yang sering dia dengar di depan kamarnya itu adalah suara terakhirnya Pak Bono pada saat meninggal dunia, Wak. Kan biasa orang gantung diri waktu mau meninggal dunia itu suaranya kayak ngorok gitu kan, waktu sakratulnya itu kan, Wak. Dan selain itu juga alasan kenapa penampakan Pak Bono ini terlihat melotot, terus menjulurkan lidahnya keluar itu mungkin karena itulah kondisi terakhirnya Pak Bono pada saat dia ditemukan meninggal dunia. Sama juga orang yang gantung diri kan biasanya meninggal dalam keadaan apa? Melotot, menjulurkan lidahnya kan, Wak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman mistis yang dialami Salma ketika ngekos di Jogja. Salma bilang juga sejak kejadian itu dia masih ngekos di sana sampai 1 bulan aja karena memang sudah terlanjur bayar. Tapi karena masih takut jadinya dia tuh cuman ada di kos waktu pagi sampai sore aja, malamnya aku tidur rumah Hani, Nat. Dan alhamdulillahnya pada saat itu Salma ini juga udah tidak pernah lihat penampakan Pak Bono lagi. Pak Bono udah nggak pernah datang lagi. Jadi betul-betul kayak kemarin itu adalah caranya Pak Bono untuk berpamitan gitu loh sama si Salma. Dan sedikit tambahan informasi juga, Wak, sebelum aku tutup video ini, sampai hari ini kosan yang Salma tempati itu masih ada dan masih ramai, Nat. Sebenarnya juga waktu Salma ngirimin ini dia ada ngasih link nama kosannya, daerahnya, bentuk kamarnya kayak gimana ada. Tapi tidak mungkin saya lihatkan kepada kalian semua. Mohon maaf nih, Wak, ya. Itu juga permintaan Salma. Aku juga nggak mungkin lah ngasih tahu dia, makanya kalian heboh semuanya. Nak marah aku sama Pak Herman. Nadia sembarangan kau, katanya. Tapi kata si Salma masih kepo, Wak. Kata si Salma ada tuh, Nat, 2 kamar di lantai atas yang sampai sekarang nggak ada yang betah pakai kamar itu. Kamar nomor berapa? 11 sama nomor 10, bukan nomor 12, 11 10 sebelah yang ini, bukan yang 11 12 sebelah yang si Salma. Katanya kadang keran sama TV di kamar tuh sering nyala mati sendiri gitu, Nat. Terus ada juga dosen tuh kalau nggak salah lagi tidur tiba-tiba dengar suara krenyep-krenyep waktu buka mata ada orang yang lagi nempel dekat tembok tuh. Tapi di kamar itu aja lah 11 sama 10 itu. Kamar-kamar yang lainnya enggak, Wak. Dan selain itu sampai hari ini walaupun Salma udah nggak ngekos di sana, Salma ini masih menjalin hubungan yang sangat baik dengan Pak Herman, bapak kosan tadi. Jadi di sini dihimbau dari si Salma dan dari kami juga sangat dihimbau dan sangat dimohon untuk kalian yang semua mungkin setelah aku tidak menyebutkan apapun spesifikasi tentang kamar ini, tentang kosan ini, tetap juga ada yang tahu tentang kosan ini, harap simpan info itu untuk diri kalian sendiri aja, Wak, ya. Tidak perlu Anda bocorkan kemana-mana.
Hati-hati Wak Sembarangan kalian kasih informasi sekali salah. Usah udah simpan aja diam. Ambil aja pelajaran dari kisah ini Wak. Dan juga jangan lupa sempatkan diri untuk mendoakan Pak Bono. Semoga dia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.